Salve saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga sehat selalu, berlimpah berkat dari Tuhan. Di video kali ini, kita akan menyimak pengajaran dari Romo Cafe mengenai atau menjawab pertanyaan dari salah satu umat mengenai aliens. Apakah aliens itu diciptakan oleh Allah Bapa? Dan apakah aliens itu ada di dalam kitab suci? Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan video Roh Kudus. Amin. ini. Maaf Ibu Rinos, Bu Rinos, Pak Rinos. Atau ada pertanyaan terakhir dari Bu Rinos? Mau tanya nggak? Coba Ginting, coba tanya. Halo, sampai Pastor. Yo, silakan. Ada hal yang mau dipertanyakan? Katolik Keuskupan Bandung. Mantap. Nah, ini Pastor, biasanya dengan adanya TikTok ini kan banyak juga yang udah dengar inilah, maksudnya dari pengajaran Katolik. Jadi di kantor itu banyak yang suka nanya ke saya. Nah, yang terakhir ini nanya orang Protestan sih. Jadi bro, kalau gua ada alien, gua mau jadi ateis. Nah, kalau saya teh, kalau ini mungkin boleh nanya ke Pater, apakah ada biblisnya gitu untuk alien? Kalau saya jawabnya, Tuhan kan menciptakan alam semesta, jadi ya luas lah kalau kata saya gitu. Mungkin ada dasar biblisnya, Pater, untuk alien gitu, kalau misalkan benar ada. Ya, tapi yang saya baca di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau misalkan yang benar ada alien kayak gitu, menurut biblis gimana? Tapi buktikan Kan itu kan kayak waktu itu kan apa? Trump ya yang bikin gempar apa, ngebuka yang mengenai rekaman UFO. Itu kan sempat ramai ya, Pater. Iya, tapi apakah itu telah dibuktikan bahwa ada alien? Ya nggak jelas juga sih. Ya, makanya itu. Jadi saya tidak akan omong sesuatu yang tidak jelas. Bisa mengerti Benar nggak? juga, Pater. Ayo, coba kita jelaskan apa yang belum dimengerti. Kan saya bingung juga mau jelaskan apa sesuai yang saya tahu bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya, manusia. Di dalam Kejadian 2 ayat ke-6 dan 7 Tuhan menjadikan siapa? Iya. Berarti kalau di biblis itu memang tidak ada penjelasan untuk itu ya, Pater ya. Yo. Coba kita baca dulu di situ. Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, kita pelan-pelan. Di situ menciptakan siapa? Manusia. Sekarang Kejadian 1 ayat 1, dia menciptakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit? Langit dan bumi. Ya itu maksudnya yang di langit itu kan kita kan nggak jelas. Maksudnya maksudnya kita jelas sendiri ya. Oke, sekarang di Yohanes 1 ayat 3 akan menemukan pernyataan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yang kita harus buktikan segala sesuatu ini apa saja begitu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini penting sekali. Sesuatu yang dijadikan, yang telah dijadikan. Dalam pengertian itu. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu, ini pertanyaan kita. Segala sesuatu seperti apa? Kalau malaikat sudah jelas ya, manusia sudah jelas diciptakan. Tetapi di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 kita akan menemukan bahwa semacam anak-anak Allah. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu alien, oke? Iya. Tapi Ya, kadang jadi- dikaitkan dengan itu, tapi itu tidak mengatakan tentang itu, oke? Oke. Kejadian
Kejadian 6 ayat 1. ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Omong tentang anak-anak Allah, bukan alien. Oke. Dalam pengertian ini. Oke. Jadi siapa sih sebenarnya makhluk spiritual ya yang dimaksudkan dalam pengertian itu? Ada beberapa ayat yang direduksi salah tafsir seperti dari yang berkejadian 6, Yesekiel berapa, dijadikan ini pembuktian bahwa ada alien dan semua. Tetapi kalau kita bongkar di Wahyu 12 ayat 2 kalau tidak salah 12. Wahyu 12 itu Wahyu ayat ke-7, maaf, tentang Maria sebenarnya perempuan, tapi kita lihat di situ ada hal lain di situ. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Mikael dan siapa? Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Lanjut, naga itu. Kita belum tahu naga. Lanjut, naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekarang naga itu apa? Kita belum tahu naga itu. Oh, nanti dijelaskan di ayat 9. Ternyata naga itu ada iblis, setan yang pengkhianat, penghasut. Dalam metafora, dalam ini bahasa biblis, bahasa Wahyu, karena banyak simbol, naga itu apa dijelaskan di dalam ayat ke-9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang semua menyesatkan Allah, malaikat yang baik tetap di sana. Yang malaikat yang lain ini, iblis ini dan para malaikatnya ini, itu disebut apa? Iblis, Satan. Tugasnya apa? Lanjut. Yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Oke. Sekarang malaikat setan dan semuanya dikatakan naga dan malaikat-malaikatnya. Ini dalam pengertian itu tidak bisa dikatakan alien. Karena di dalam Yesaya 14 ayat ke-12 akan menjelaskan, 12-15 akan menjelaskan kenapa setan dibuang dari surga. Lucifer ini kenapa dibuang dari sana? Karena mau menyamakan diri dengan Allah. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lanjut sampai 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dibuang karena apa? Karena mau menyamai singgasana Allah, mau naik lebih jauh, lebih tinggi dari Allah. Dia itu diciptakan. Jadi karena itu ketika kita baca ayat-ayat seperti ini, tidak bisa kita langsung mengatakan itu alien, oke? Oke. Tidak pernah omong tentang alien. Jadi kalau misalkan ditarik kesimpulan bahwa ya cuman bumi inilah yang ada makhluk hidupnya gitu ya, Mek?
Atau gimana Mas? Di surga ada segala sesuatu diciptakan. Bantu Kolose 1 ayat ke-6 akan menyentuh para malaikat juga di situ. Kolose 1 ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah. Kolose 1:16 nama. 1:16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, pertanyaan kita tadi ayat mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia baik di surga maupun di Bumi. Sekarang kita lihat penghuni surganya siapa-siapa, ada para malaikat atau tidak. Ibrani 12:22. Ibrani 12:22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Oke, tahan dulu. Nah, ada 3 nama untuk surga: Bukit Sion, Yerusalem surgawi, dan kota Allah yang hidup. kota Allah yang kudus. Siapa sih penghuni mereka? Dan Kepada beribu-ribu malaikat, kumpulan suatu kumpulan yang meriah, siapa lagi? dan kepada gereja anak-anak sulung Orang Yahudi. yang namanya terdaftar di sorga, Lanjut. dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus. Oke, ini pengertian penting sekali. Kalau begitu, iblis yang setelah dibuang dari surga karena ketidaktaatannya itu kemana? Ini pertanyaan kita. Di dalam Wahyu tadi 12 ayat 9 dibuang ke bumi, oke? Di dalam Matius 25 ayat 41 dibuang kemana? Nanti. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau seandainya kita tidak melakukan perintah Yesus selanjutnya, kita akan pergi ke tempat itu bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Lanjut, karena apa? Karena perbuatan itu penting ya teman-teman. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Om Rinos, kalau tidak melakukan semuanya itu, kita akan dibuang kemana? Tadi ke tempat api yang bernyala-nyala, yang akan disiapkan untuk iblis dan para pengikutnya. Karena itu penting tidak perbuatan. Penting. Karena yang menyempurnakan imanmu itu perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Apa sih yang menyempurnakan imanmu? Bukan buah dari imanmu. Menyempurnakan imanmu. Karena itu tidak semua orang katakan saya sudah beriman pasti saya baik. Berapa politikus kita bilang Kristen tetapi korupnya gila kan? Iya. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oke, mantap, saya istirahat dulu. Kamu harus istirahat. Oke, kasih mau. 359 orang di sini minta maaf ya. Kamu tidur kita setahu bahwa besok Sabtu. Minta maaf kalau tidak berkenan, minta maaf kalau melihat
dia yang omong juga tidak melakukannya. Saya ini orang buta, hanya berusaha untuk menyalakan pelita di tengah malam gulita supaya kalian bisa lihat jalan yang benar supaya jangan jatuh. Oke, kalau saya jatuh tapi pelita firman tetap dinyalakan supaya kalian bisa lihat jalan yang benar. Minta maaf kalau terganggu dengan semua yang pernah terjadi atau kebenaran sepihak atau apapun, tapi hamba Allah harus tetap rendah hati untuk minta maaf. Terima kasih untuk semuanya. Semangat. Jadikanlah kehadiran kalian sebagai pewartaan untuk mereka yang mencari kebenaran. Oke? Yuk. Oke, Ibu Ginting, Pak Degea, Pak Rinos dan kawan-kawan dan semua yang ada di sini. Tuhan memberkati. Saya tutup. Oke. Baik, Romo. Terima kasih.